Oh, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari eh, kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang Business Ethics, Philosophy of Management, and Theory of Leadership. Oke, untuk introduction di sini ada beberapa hal. Yang pertama terkait konteks krisis bisnis, yang dimana ini menunjukkan banyaknya skandal dan krisis yang terjadi di dunia bisnis, seperti kasus penipuan emisi CO2 oleh Volkswagen dan kecelakaan yang disebabkan oleh British Petroleum di Teluk Meksiko, yang menunjukkan bahwa meskipun banyak perusahaan yang memiliki program etika yang baik, tetapi mereka tetap terlibat dalam praktik yang tidak etis. Namun yang kedua ini ada oksimoron etika dan bisnis, yang dimana ini mencatat adanya oksimoron, yaitu ketidakcocokan antara etika dan bisnis. Meskipun adanya pernyataan bahwa etika yang baik adalah bisnis yang baik, eh, masih adanya keraguan tentang bagaimana etika dapat diintegrasikan ke dalam praktik bisnis yang mengutamakan keuntungan. Namun selanjutnya ada pertanyaan fundamental, yang di mana pembahasan ini mengajukan pertanyaan penting terkait hubungan antara etika bisnis, filosofi manajemen, dan teori kepemimpinan. Namun selanjutnya ini ada pandangan Richard Rorty dan Niklas Luhmann, yang di mana pembahasan ini mengutip Richard Rorty yang berpendapat bahwa tidak ada yang bisa dipelajari etika bisnis dari filosofi, serta Niklas Luhmann yang berargumen bahwa bisnis dan etika merupakan dua sistem sosial yang berbeda. Namun selanjutnya ini ada pendekatan holistik, yang di mana pandangan ini mengusulkan pendekatan holistik dan hermeneutik yang terinspirasi oleh Paul Ricoeur, yang menyatakan bahwa semua perspektif memiliki sebagian kebenaran, yang di mana menunjukkan harapan untuk menemukan titik temu antara etika dan praktik bisnis. Namun yang terakhir ini ada kritik terhadap pergerakan etika bisnis, yang dimana pembahasan ini ditemukan kurangnya kemajuan dalam etika bisnis selama 40 tahun terakhir, yang terlihat dari berbagai skandal besar. Oke, selanjutnya ada the topic of conference yang Business Ethics and Philosophy of Management, yang dimana pembahasan ini mencatat bahwa meskipun ada minat yang besar terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dan etika bisnis, diskusi kontemporer ini jarang menyentuh inti normatif dan dasar filosofis dari bisnis. Meskipun tindakan dan aktivitas bisnis sering dibahas dari perspektif moral, penilaian dan opini yang berkaitan ini eh, seringkali kurang refleksi moral yang mendalam dalam konsistensi. Namun selanjutnya ini ada penelitian EBN 2015 yang memutuskan untuk fokus pada dasar-dasar teoritis etika bisnis, khususnya pada filosofi manajemen. Ini mencakup identifikasi dan diskusi tentang konflik serta kesepakatan terkait dengan dasar filosofis dan lainnya dari bisnis dan manajemen. Ya, selanjutnya ini ada moral blindness and the need for business ethics, yang dimana konsep moral blindness ini eh, merujuk pada ketidakmampuan individu seperti administrator atau manajer yang mengintegrasikan pemikiran etis dan imajinasi moral dalam pengambilan keputusan. Yang di sini ada beberapa elemen yang disebutkan. Yang pertama ini ada ketidakmampuan untuk berpikir moral. Yang kedua ini ada hanya mengikuti perintah dan membenarkan tindakan berdasarkan rasionalitas tujuan teknis organisasi. Yang selanjutnya ini ada pengaruh kuat dari ideologi dan nilai-nilai instrumental organisasi. Selanjutnya ini ada abstraksi dari kebutuhan dan kepentingan manusia yang konkret. Nomor 5 ada kolaborasi dari korban yang terpengaruh oleh sistem. Selanjutnya ada identifikasi peran yang diambil, yang dimana seringkali terjadi untuk meminimalkan kerugian yang lebih besar. Namun yang selanjutnya ada dehumanisasi terhadap korban dan stakeholder. Selanjutnya ada ketergantungan pada kepatuhan total oleh administrator. Eh, Selanjutnya juga ada peran teknologi dan rasionalitas instrumental dalam administrasi. Dan yang terakhir adanya ketidakmampuan untuk melihat gambaran besar dari sistem organisasi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. baik, saya akan melanjutkan. Jadi ini adalah state of the art of business ethics. Jadi dalam etika bisnis, etika utilitarianisme dan konsekuensialisme itu sangat mendominasi karena sifatnya yang praktis dan berorientasi pada utilitas.
Namun pendekatan ini seringkali mengorbankan yang lemah dan rentan demi kebaikan yang lebih besar, serta kurang menghargai tanggung jawab yang kolektif. Meskipun utilitarianisme ini memiliki potensi untuk memaksimalkan kebaikan secara kolektif, tapi terdapat masalah dalam mengukur utilitas dan konsekuensi. Karena fokus utamanya adalah pada kepentingan ekonomi individu, pendekatan ini cenderung mengabaikan martabat manusia dan kompleksitas dilema etika bisnis. Nah, oleh karena itu, etika utilitarianisme ini perlu dilengkapi dengan teori dan pendekatan etika lain yang lebih komprehensif. Salah satunya itu etika kebajikan yang menekankan pentingnya karakter moral dan kebajikan individu dalam tindakan bisnis. Jadi kita dapat menemukan potensi dalam pendekatan filosofis baru itu terhadap etika bisnis. Hal ini diperlukan ketika kita melihat masalah-masalah dalam konsep-konsep manajemen yang mendominasi dalam bisnis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next, Mbak. Baik, untuk materi yang berikutnya yaitu terkait dengan what's philosophy of management. Apa sih filsafat manajemen itu? Jadi, dengan adanya berbagai kendala dalam tradisi etika bisnis, kita itu dapat menekankan bahwa sangat penting sekali untuk memikirkan kembali seluruh tradisi dengan bantuan filsafat manajemen. Jadi, filsafat manajemen itu sendiri adalah refleksi filosofis tentang dasar-dasar manajemen itu menurut Renroff. Jadi, hal ini itu mencakup pemikiran kritis mengenai prinsip-prinsip yang berdasari praktik manajerial dan bagaimana sih manajemen itu berinteraksi dengan berbagai disiplin ilmu, termasuk topik-topik seperti ontologi, epistemologi, dan juga tentunya filsafat ilmu dalam konteks manajemen. Jadi, semua topik tadi dibahas dalam perdebatan tentang filsafat manajemen dan juga etika bisnis ini. Nah, selain itu, berbagai pendekatan terhadap filsafat manajemen itu juga harus diintegrasikan ke dalam teori kepemimpinan etis. Yang mana teori kepemimpinan etis ini sendiri adalah pendekatan dalam studi kepemimpinan yang menekankan pentingnya etika dan juga moralitas dalam proses kepemimpinan. Jadi, teori ini tuh berfokus pada bagaimana sih pemimpin itu dapat mempengaruhi pengikutnya atau bawahannya dan juga organisasinya dengan cara yang etis dan juga bertanggung jawab. Nah, etika manajemen ini itu tuh memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin di organisasi atau sebuah perusahaan itu juga memperhatikan kesejahteraan dan juga hak-hak semua pemangku kepentingan di dalamnya. Nah, di sini juga terdapat istilah estetika organisasi, yang mana estetika organisasi ini tuh berfokus pada menciptakan tempat kerja yang mana itu tidak hanya fungsional, tapi juga dapat menyenangkan dan juga mendukung kesejahteraan seluruh karyawan. Di sini filsafat itu juga dapat memberi inspirasi langsung pada manajemen. Contohnya kayak pemilikan para filsuf seperti Immanuel Kant itu dapat membantu manajemen itu untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dengan memberikan panduan untuk memahami kebenaran nilai legitimasi kepemimpinan. Nah, penting juga dalam filsafat manajemen itu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan ontologis seperti apa itu manajemen, apa itu motivasi, apa itu tanggung jawab, apa nilai-nilai dasar saya, apa itu makna, terus apakah kepemimpinan yang baik itu, dan apakah manajemen yang baik itu. Jadi, filsafat manajemen itu digambarkan sebagai pendekatan Sokrates, di mana pertanyaan tersebut itu diajukan untuk memahami makna mendasar dari manajemen yang baik tadi, baik itu dari motivasi, tanggung jawab, dan juga keadilan seperti itu. Next, Mbak. Nah, baik untuk yang selanjutnya itu terkait dengan Global Philosophy of Management, Cosmopolitan Business Ethic, and the Balanced Company. Jadi, dengan pendekatan ontologis dalam filsafat manajemen, terdapat juga perspektif kosmopolitan dan global tentang etika bisnis internasional. Nah, pendekatan kosmopolitan atau filsafat kosmopolitan ini berdasarkan pada pemikiran Immanuel Kant, yang mana pendekatan ini tuh menekankan pentingnya tanggung jawab global dan juga hak asasi manusia dalam praktek bisnis, serta perlunya sebuah organisasi atau perusahaan itu untuk beroperasi dengan mempertimbangkan juga dampak sosial dan lingkungan di seluruh dunia. Jadi, selain itu penting untuk berkontribusi dengan studi kasus dan juga mengusulkan model pengambilan keputusan untuk etika bisnis kosmopolitan yang tujuannya itu untuk menghadapi kompleksitas dari globalisasi. Jadi,
Dengan etika bisnis kosmopolitan ini, filsafat manajemen global ini mencakup refleksi filosofis tentang nilai-nilai integritas dan juga tanggung jawab sebagai dasar hak asasi manusia dan juga pedoman universal untuk sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, pertanyaan penting lainnya untuk filsafat manajemen dan etika bisnis di sini adalah pertanyaan tentang ekonomi etis. Jadi, eh, menurut Peter Koslowski, ekonomi etis di sini adalah konsep yang menggabungkan teori etika dengan teori ekonomi untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan juga berlandaskan nilai-nilai moral. Jadi, di sini Koslowski itu menekankan bahwa ekonomi tidak bisa dipisahkan dari etika karena aktivitas ekonomi itu selalu melibatkan keputusan moral yang mana mempengaruhi individu dan juga masyarakat. Jadi, tujuan utama dari ekonomi etis ini untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan juga keadilan sosial. Nah, Koslowski percaya bahwa sistem ekonomi itu harus berorientasi pada nilai-nilai moral seperti keadilan, tanggung jawab, dan juga kesejahteraan umum, selain fokus utamanya itu untuk produktivitas dan juga keuntungan sebuah organisasi atau perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian untuk melihat lebih dalam realitas praktik perusahaan bisnis, kita itu dapat memperoleh manfaat dari pendekatan studi kasus yang menerapkan pendekatan etika yang berbeda pada kasus-kasus tertentu dan juga dilema serta masalah etika dalam perusahaan. Jadi, sebuah studi kasus itu harus berorientasi pada masalah dan juga difokuskan pada dilema dan juga aspek kritis tindakan dalam praktik perusahaan. Nah, dengan demikian, pendekatan studi kasus itu mencoba untuk mengatasi pertentangan antara teori dan juga praktik sehingga nantinya itu dapat membangun jembatan antara berbagai pendekatan teoritis terhadap realitas organisasi atau perusahaan bisnis. Nah, ketika berurusan dengan ilmu tindakan seperti dalam ekonomi, kita itu melihat bahwa studi kasus itu memberikan seorang peneliti dan juga praktisi kemampuan yang lebih baik untuk bertindak atau pengambilan keputusan. Sehingga ketika berhadapan dengan dilema etika pengambilan keputusan, kita itu dapat mengatakan bahwa studi kasus itu memberi dasar yang lebih baik untuk pengambilan keputusan di sebuah perusahaan seperti itu. Baik, itu terkait dengan materi yang kita sampaikan. Untuk yang berikutnya itu terkait dengan artikel strategis. Bisa di next, Mbak. Nah, silakan. Eh, Baik, di sini saya akan eh, eh, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait artikel tentang The Market in the Kingdom of Enskas Moral, Philosophy for Business Ethics. Baik, untuk latar belakang dari penelitian ini, dalam artikel ini memperkenalkan pandangan Immanuel Kant yang merupakan seorang filosof Jerman yang dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah filsafat Barat. Dalam artikel ini membahas juga perdebatan tentang etika dalam bisnis, terutama yang berkaitan dengan pemikiran moral Immanuel Kant. Namun, banyak peneliti dalam literatur ini yang menyebutkan MLM atau moral limits of the market ini merupakan pasar dan transaksi ekonomi yang tidak memiliki nilai moral atau bahkan bersifat tidak etis. Eh, untuk MLM atau moral of the markets merupakan pendekatan yang mengatakan bahwa ada batasan moral dalam pasar. Pendukung MLM ini percaya bahwa banyak transaksi pasar ini bisa dianggap tidak etis atau amoral karena seringkali hanya fokus pada keuntungan pribadi mereka tanpa memikirkan dampaknya pada orang lain. Namun untuk selanjutnya ini ada MMA atau Maxim of Mutual Assistance yang dimana ini merupakan prinsip yang menekankan pentingnya saling membantu dalam transaksi pasar. MMA ini mengajak untuk tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan kepentingan orang lain dalam interaksi ekonomi. Namun untuk selanjutnya ini ada menjelaskan terkait Kingdom of Ends yang dimana ini merupakan konsep dari pemikiran Kant yang menyatakan bahwa setiap orang harus dipandang sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan orang lain.
Dalam Kingdom of Ants ini, semua orang saling menghormati dan memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan tujuan orang lain. Eh, Hal ini menciptakan komunitas di mana nilai-nilai moral dan etika menjadi penting dalam setiap interaksi. Eh, Selanjutnya, adanya tujuan dari penelitian dalam artikel ini untuk mengkaji dan mengklarifikasi pemahaman tentang filosofi moral kan, khususnya dalam konteks pasar dan etika bisnis. Namun penulis yang bernama Santori ini berusaha untuk menunjukkan bahwa interpretasi umum yang menganggapkan sebagai penentang pasar adalah terlalu sederhana dan tidak akurat. Namun tujuan ini meliputi beberapa poin. Yang pertama ini mengkritisi interpretasi MLM, di mana ini berfokus pada literatur mengenai MLM yang seringkali menganggap pasar sebagai entitas yang amoral atau immoral. Namun Santori juga berargumen bahwa banyak penulis dalam MLM ini telah salah menginterpretasikan pemikiran Kant yang seharusnya tidak dipandang sebagai penolakan terhadap nilai-nilai moral dalam konteks pasar. Namun selanjutnya ini ada menyajikan model moral untuk transaksi pasar. Eh, Salah satu tujuan utama Santori ini untuk mengembangkan model moral yang dapat diterapkan pada transaksi pasar. Eh, Selanjutnya ini ada menunjukkan koeksistensi nilai ekonomi dan moral, yang dimana eh, dia dia ini ingin menegaskan bahwa nilai-nilai ekonomi dan moral tidak saling bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi. Eh, Ia juga berargumen bahwa Kingdom of Ants ini yang diusulkan, individu ini dapat mengajar tujuan pribadi mereka sambil tetap menghormati dan membantu orang lain dalam mencapai tujuan mereka. Namun yang keempat ini ada menyediakan kerangka untuk penilaian etis. Eh, dengan adanya tujuan ini memberikan kerangka yang lebih jelas dan sistematis untuk menilai etika dalam praktik bisnis. Eh, Ia juga berpendapat bahwa dengan memahami prinsip moralkan ini, para praktisi bisnis dapat membuat keputusan yang lebih etis dalam konteks pasar, termasuk juga mempertimbangkan eh, dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain, dan juga memastikan bahwa transaksi ini dilakukan dengan cara bermartabat dan otonomi semua pihak yang terlibat. Namun yang terakhir ini ada mendorong diskusi lebih lanjut tentang etika bisnis. Eh, Santori juga berharap bahwa penelitian ini dapat mendorong diskusi lebih lanjut tentang bagaimana filosofi moral dapat diterapkan dalam konteks bisnis. Namun dengan adanya pandangan yang dominan tentang pasar sebagai ruang yang terpisah dari moralitas, ia juga membuka jalan bagi pemikiran baru dan pendekatan yang lebih integratif dalam etika bisnis. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Ini adalah teori. Jadi teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori filsafat dari Kant, yang dan juga memuat imperatif kategoris, itu landasan etika Kant, dan itu mencakup beberapa konsep kunci, antara lain yang pertama itu kerajaan tujuan atau Kingdom of Ends. Jadi konsep ini merujuk pada ide bahwa individu harus diperlakukan sebagai tujuan dalam diri mereka sendiri, bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan orang lain. Jadi dalam konteks pasar, ini berarti bahwa transaksi harus mempertimbangkan martabat dan nilai moral setiap individu yang terlibat. Yang kedua itu adalah prinsip saling membantu atau moral mutual assistance. Jadi penulis mengusulkan bahwa prinsip saling membantu adalah elemen penting dalam menilai moralitas transaksi pasar. Hal ini mencakup kewajiban untuk membantu orang lain dalam mencapai tujuan mereka yang sejalan dengan pandangan Kant tentang moralitas. Itu yang ketiga ini adalah kewajiban menghormati kontrak. Jadi penelitian ini menekankan pentingnya menghormati semangat kontrak yang saling menguntungkan sebagai bagian dari etika bisnis.
yang dimana ini mencerminkan pandangan Kant bahwa tindakan moral harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang dapat diuniversalisasi dan dihormati oleh semua pihak. Yang terakhir ini adalah metafisika moral. Jadi penulis mengacu pada metafisika moral Kant sebagai dasar untuk memahami apa yang seharusnya menjadi norma moral dalam transaksi pasar. Hal ini mencakup penilaian a priori tentang tindakan yang benar dan salah, yang tidak dapat ditentukan hanya melalui pengalaman empiris. Next, Mbak. Ini adalah pokok permasalahan yang ada di jurnal. Jadi, pokok permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana filsafat moral kan dapat diterapkan untuk menilai moralitas transaksi pasar yang sering dianggap amoral atau tidak bermoral dalam literatur etika bisnis. Jadi ini ada beberapa isu utama yang diangkat, yaitu meliputi yang pertama itu interpretasi filsafat Kant. Jadi penelitian ini menantang pandangan umum yang menyatakan bahwa pasar bersifat amoral atau tidak bermoral, dengan mengusulkan bahwa Kant sebenarnya memberikan kerangka untuk menilai transaksi pasar secara moral. Yang keduanya adalah kerajaan tujuan atau kingdom of ends. Penulis mengkaji konsep kerajaan tujuan dalam konteks pasar, di mana setiap individu dapat mengejar tujuan mereka sendiri sambil saling membantu. Dan bagaimana ini bertentangan dengan pandangan yang menganggap pasar sebagai ruang yang sepenuhnya terpisah dari nilai-nilai moral. Yang ketiga ini adalah prinsip saling membantu, atau MMA dan kontrak. Jadi penelitian ini menyoroti pentingnya prinsip saling membantu dan kewajiban untuk menghormati semangat kontrak yang saling menguntungkan sebagai dasar untuk menilai moralitas transaksi pasar. Dan yang terakhir ini adalah kesalahpahaman dalam literatur MLM. Jadi penulis mengidentifikasi kesalahan dalam literatur yang mengaitkan filsafat Kant dengan pandangan yang menyederhanakan moralitas pasar dan berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang bagaimana prinsip-prinsip Kant dapat diterapkan dalam konteks ini. Jadi dengan demikian, pokok permasalahan ini berfokus pada bagaimana filsafat moral Kant dapat memberikan wawasan baru tentang etika dalam transaksi pasar, serta tantangan yang dihadapi dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang berikutnya yaitu terkait dengan temuan apa saja sih yang ada dalam penelitian ini. Ada yang pertama, temuan dari artikel penelitian itu peneliti itu berargumen bahwa dalam Kingdom of Ends versi Kant, pasar itu juga dapat dipahami sebagai ruang di mana individu dapat mengejar tujuan mereka sendiri sambil juga dapat membantu orang lain mencapai tujuan mereka, sehingga hal ini tuh berlawanan dengan gagasan umum bahwa pasar itu hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dan bersifat amoral atau sikap yang tidak mempertimbangkan nilai moral seperti itu. Nah, kemudian temuan yang kedua, jadi hasil penelitian artikel ini itu menunjukkan bahwa Kant itu memberikan ruang untuk moralitas dalam transaksi pasar melalui prinsip MMA atau mutual assistance, yaitu bantuan timbal balik. Jadi dalam transaksi pasar yang ideal di sini tuh setiap pihak tidak hanya untuk mementingkan keuntungan pribadi perusahaannya saja atau bisnisnya saja, tapi juga mempertimbangkan bagaimana sih tindakan mereka itu dapat mendukung kepentingan pihak lain. Ini bisa berupa kayak kerjasama antara pebisnis seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu salah satu temuan penting dari pilihan ini bahwa dalam transaksi pasar yang etis, menurut Kant itu ada kewajiban moral untuk menghormati semangat kontrak yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi ini tuh bukan hanya kepatuhan pada aturan formal atau tertulis saja. Nah, dengan kata lain, terdapat juga nilai moral dalam menghormati niat baik dari kontrak tersebut yang melibatkan keadilan dan juga integritas seperti kejujuran dan transparansi. Ini bisa kalau misalkan dalam kerjasama atau bermitra dua perusahaan, itu harus ada kejujuran dan transparansi, kemudian tanggung jawab sosial dari usaha kedua perusahaan tersebut, dan juga keadilan terhadap semua pihak yang terlibat. Artinya
bila bermitra dengan banyak perusahaan itu tidak menindas perusahaan-perusahaan kecil seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, penelitian ini tuh menolak gagasan moral purisme yang mana menyatakan bahwa pasar pada dasarnya itu bersifat immoral atau amoral karena adanya motif kepentingan sendiri. Nah, justru sebaliknya, artikel ini tuh menunjukkan bahwa kan itu tidak menganggap pasar sebagai area yang sepenuhnya lepas dari moralitas dan kan itu juga menunjukkan bahwa motif kepentingan diri itu dapat diimbangi dengan prinsip moralitas jika dilakukan dalam kerangka bantuan timbal balik tersebut atau MMA, yaitu yang mana individu dalam pasar itu dapat berinteraksi secara etis dengan saling membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan mereka seperti itu. Next, Mbak. Nah, baik, yang berikutnya itu terkait dengan kaitan artikel ini dengan materi yang kita bahas tadi. Jadi, yang pertama artikel ini tuh membahas bagaimana sih filosofi moral Kant, khususnya konsep kingdom of ends yang menjadi kerangka dalam menilai moralitas dalam transaksi pasar. Jadi, pada materi yang telah kita bahas tadi, etika bisnis itu kan ditekankan sebagai panduan bagi seorang pemimpin itu tidak hanya berfokus pada hasil, tapi juga fokus pada proses pengambilan keputusan yang bermoral. Jadi, filosofi Kant yang menekankan kewajiban dan hak dasar sebagai tindakan moral itu mencerminkan prinsip-prinsip etika bisnis yang telah kita bahas dalam materi tadi, di mana manajemen dan juga kepemimpinan itu harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang bersifat universal atau mencakup keseluruhan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu terkait dengan manajemen berbasis etika dan filosofi moral Kant. Jadi, penelitian dalam artikel ini itu menunjukkan bahwa Kant itu tidak melihat pasar sebagai zona amoral atau zona yang area yang tidak menerapkan nilai moral, tapi ini tuh justru sebagai area yang dapat diatur oleh etika timbal balik atau tadi mutual assistance. Jadi, ini tuh sejalan dengan pandangan ekonomi etis dalam materi tadi yang sudah kita jelaskan yang mengatakan bahwa manajemen itu harus berakar pada filosofi yang memperhatikan dampak moral dari keputusan yang mereka buat, bukan hanya sekedar untuk mencapai tujuan finansial atau efisiensi saja. Jadi, filosofi manajemen itu menekankan bahwa tindakan yang diambil oleh seorang manajer atau sebuah pemimpin itu harus mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan individu masyarakat, yang mana konsep ini itu sangat mirip dengan mutual assistance yang dibahas dalam artikel ini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu teori kepemimpinan yang bertanggung jawab secara moral. Jadi, di sini teori kepemimpinan itu menekankan pentingnya pemimpin yang tidak hanya mementingkan pencapaian pribadi, tapi juga mementingkan kesejahteraan orang lain juga. Jadi, baik itu karyawan ataupun pihak-pihak yang bermitra dengan mereka. Jadi, hal ini tuh sangat terkait dengan konsep yang diangkat dalam artikel ini, di mana kan itu mengusulkan bahwa dalam transaksi pasar yang etis, seseorang itu tidak hanya memajukan tujuannya sendiri, tapi juga membantu untuk mewujudkan tujuan dari orang lain. Jadi, konsep kepemimpinan yang bertanggung secara moral ini tuh sangat selaras dengan ide-ide Kant yang ada dalam artikel tentang tanggung jawab moral dan juga transaksi dalam pasar seperti itu. Next, Mbak. Baik, sekian untuk pemaparan materi dan juga artikel dari kelompok kami. Atas perhatian teman-teman yang menonton, kami ucapkan terima kasih.